Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat malam. Mari kita memulai peribadahan kita, ibadah KRT tanggal 30 November 2022. Sebelum kita memulai, jemaat disilahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, untuk kasih setia-Mu yang selalu melihara dalam kehidupan kami hari lepas hari, hingga saat pada malam hari ini, Engkau tuntun kami dari tempat kami masing-masing, untuk datang bersekutu memuliakan nama Tuhan dalam peribadahan KRT yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kami, sehingga kami layaknya memuliakan, memuji nama Tuhan. Dan kiranya kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, dan Engkau layakkan kami untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami kembali dalam kehidupan kami, damai sukacita yang daripada-Mu ya Bapa kami, yang kami bawa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan peribadahan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca Mazmur bergantian yang terambil dari Mazmur 32, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, marilah hadir di tengah-tengah kami yang senantiasa bersekutu dengan Engkau. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami dan tuntunlah dengan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Teguhkanlah iman pengharapan kami melalui firman-Mu di tengah penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Galatia pasal 5. Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Jemaat disilahkan duduk. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak Tuhan, perjalanan pekabaran Rasul Paulus yang sampai kepada jemaat di Galatia memberitakan tentang Yesus, keselamatan yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus, dan juga memberitakan tentang kehendak Yesus dalam pertumbuhan iman jemaat. Persoalannya, jemaat di Galatia berada di tengah situasi orang-orang di sekitar yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak pada Yesus, melainkan terletak pada saat umat taat melaksanakan seluruh perintah dalam hukum Taurat. Sudah pasti Bapak Ibu, ajaran ini bertentangan dengan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Sebab pemberitaan Paulus dan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Dia yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Semua itu kita terima sebagai anugerah Allah oleh kasih karunia-Nya. Jadi bukan karena kekuatan manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia, bagi kita untuk bermegah karena keselamatan yang dimiliki, melainkan bermegahlah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam konteks jemaat Galatia tersebut sudah dimulai dari pasal 3 disampaikan tentang iman. Selanjutnya hukum Taurat dan janji Allah. Rasul Paulus menjelaskan mulai dari zaman Abraham. Dalam zaman Abraham Allah berjanji, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Dalam perjalanannya untuk mengatur kehidupan umat sampai tiba di negeri yang Allah janjikan, lalu diberikanlah hukum Taurat pada zaman Musa. Kenyataannya, ibu bapak, tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Manusia lemah, manusia gagal melaksanakan secara sempurna hukum Taurat. Lalu di tengah kelemahan manusia tersebut, ternyata Allah tidak membiarkan manusia, tetapi Allah datang dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk menanggung kelemahan dan kegagalan manusia. Yesus rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia.
kedatangan Kristus semakin menggenapkan janji Allah, sehingga hukum Taurat tidak lagi sebagai syarat keselamatan, melainkan kalau kita membaca di kitab Galatia pasal 3 ayat 24, di situ dikatakan hukum Taurat itu penuntun bagi manusia yang sudah diselamatkan. Dengan demikian, maka keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia itu ada di dalam Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya, dan bukan berdasarkan kemampuan manusia untuk melaksanakan seluruh Taurat dan tradisi-tradisi lainnya, sunat dan yang lain. Lalu di kitab Galatia pasal 5 yang menjadi pembacaan saat ini, Ibu Bapak, mari kita perhatikan dua hal di dalamnya untuk menguatkan konteks atau situasi jemaat Galatia tersebut. Bagian pertama, Ibu Bapak perhatikanlah di ayat 1. Di situ ada kata merdeka dan hamba. Jadi ini merdeka, hamba, ini dua kata yang sangat kontras. Disebutkan di ayat 1 bagian A bahwa Kristus membebaskan mereka dari hukum Taurat. Kata merdeka ini artinya bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan dan sebagainya. Kata merdeka kalau ini digunakan untuk melihat pelaksanaan sunat dan hukum-hukum sebagai syarat untuk beroleh keselamatan, sederhananya mau dikatakan begini, ketika pelaksanaan hukum, tradisi lainnya, sunat dan sebagainya itu disebut sebagai syarat untuk menerima keselamatan dan diperhadapkan dengan karya penyelamatan Tuhan Yesus, maka yang mau dikatakan Kristus itulah yang memerdekakan. Orang yang memahami hukum Taurat sebagai pegangan hidupnya supaya ia selamat, bukan lagi kepada Kristus, itu adalah mereka yang ada dalam martabat sebagai hamba hukum Taurat. Sebaliknya orang yang berpegang teguh kepada anugerah Allah dikatakan ia akan merdeka. Kalau pelaksanaan Taurat sebagai syarat utama untuk selamat, maka sudah pasti Ibu Bapak itu pasti akan tergantung dari usaha manusia. Semakin taat, semakin sempurna melaksanakannya, maka ia sampai pada keselamatan itu. Sedangkan yang mengimani keselamatan di dalam Kristus yang telah memerdekakan, itu berarti bahwa menyerahkan diri dan seluruh dosanya secara mutlak, keberadaan hidupnya kepada belas kasih Allah. Jadi yang memerdekakan atau menyelamatkan itu adalah Kristusnya, Allahnya, bukan pada tekanan hukum Taurat, melainkan kuasa dari kasih Allah. Kasih Allah yang besar, dan kasih Allah yang besar itu lebih berkuasa daripada hukum. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, Ibu Bapak kita perhatikan di ayat 4 dan ayat yang kelima, Rasul Paulus menyampaikan bahwa jemaat di Galatia itu bisa lepas dari Kristus, artinya tidak merdeka lagi. Apabila di ayat 4 mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dan hidup di luar kasih karunia. Jadi Ibu Bapak Saudara, sekalipun Yesus Kristus telah memerdekakan, namun hidup dari orang yang dimerdekakan itu berada di luar kasih karunia Allah. Di luar kasih karunia Allah ini, kalau kita baca selanjutnya di kitab Galatia pasal 5 ini ayat 16 sampai 26, baru kita bisa memahami di luar kasih karunia Allah itu maksudnya bahwa hidup dalam kedagingan. Maka mau dikatakan itu juga termasuk lepas dari kemerdekaan yang telah dinyatakan Yesus Kristus. Akan hidup di bawah kuk perhambaan, tidak merdeka. Sekalipun sudah percaya, namun tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi pada pikiran-pikiran terhadap pelaksanaan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan, maka itu juga yang membuat bahwa yang dikatakan di ayat 4, lepas dari Kristus. Nah, artinya disinilah iman kepada Kristus itu sangat perlu. Kalau sudah mengimani kemerdekaan yang dinyatakan Kristus,
ya sudah, tidak usah ragu lagi dengan apapun, tetapi menjalani kehidupan yang diberi Allah, dikaruniakan Allah sebagai anak-anak Allah yang tentunya tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan jahat atau keinginan-keinginan daging. Dan bagaimana caranya supaya tetap hidup yang demikian? Tidak ada lain, mohon kekuatan dari Tuhan Yesus supaya kemerdekaan yang sudah Ia nyatakan terus kita hayati dalam kehidupan selanjutnya dengan tetap berjalan dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman Tuhan di masa kalender gereja di Minggu Advent pertama. Di Minggu Advent pertama mengingatkan tentang pengharapan di dalam Yesus. Dalam perenungan akan Yesus yang memerdekakan umatnya, maka marilah kita memahami bahwa kalau kita melihat pada hukum Taurat, maka semakin besarlah dosa, kelemahan, dan ketidakmampuan kita menjadi orang-orang yang selamat. Tapi ketika kita melihat kepada Kristus, maka semakin terbukalah pengampunannya, besarnya kasih Allah, rangkulan dan cinta Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kita yang lemah dan berdosa. Oleh karena itu, ya, baiklah kita senantiasa melihatnya kepada Kristus, mengimani kasih-Nya dan pengampunannya, lalu menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Apabila kita melihat Taurat serta dan ajaran-ajarannya itu, kiranya di sana kita juga sedia untuk mengakui dan menyadari kekurangan diri sendiri, sehingga dengan kemerdekaan yang sudah dilakukan Allah mengarahkan kita untuk melanjutkan siara iman dengan tetap melakukan kehendak Allah, dibaharui dan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Dia. Bagian kedua, Ibu Bapak, untuk aplikasi firman Tuhan dalam hidup kita, maka Kristus yang memerdekakan itu sekaligus menguatkan kita bahwa belenggu dosa dan maut yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia, ternyata Allah sanggup untuk mengalahkannya dan membawa kita masuk dalam terang kasih karunia dan pendamaian dengan Allah. Saat ini Ibu Bapak, kita juga tidak terlepas dari kesukaran, persoalan kehidupan dan perjuangan untuk menata masa depan yang lebih baik. Situasi pandemi yang belum usai, berjuang banyak hal untuk segala sesuatu yang ada di depan, termasuk berjuang untuk tetap hidup sebagai orang-orang yang menerima keselamatan Allah dengan tidak lagi hidup dalam dosa dan terus dibaharui Allah. Dalam segala bentuk gumul dan juang yang masih melanjut di depan, Ibu Bapak Saudara, marilah kita menantikan kedatangannya dengan mempersiapkan hati dan kehidupan yang tetap terarah pada Dia. Benar-benar menaruh pengharapan kepada Dia, sehingga Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengisi hari-hari kehidupan dengan beragam perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita bukanlah penantian yang pasif, tetapi yang aktif untuk bersungguh-sungguh menaruh harap kepadanya, karena Dialah yang telah melepaskan kita dari hukum atau kuasa dari hukum Taurat itu. Amin. Sembahanmu dan bukan pula
Bapak, Saudara, dan anak-anak Tuhan, marilah kita mohonkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami umat yang berdosa. Biarlah ya Tuhan, karya penyelamatan-Mu mengarahkan kami untuk tetap hidup dalam iman pengharapan hanya kepada Kristus yang telah mati demi menebus dosa-dosa kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Allah boleh kami nyatakan dalam kehidupan dimanapun Tuhan mengutus kami, yaitu dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Allah. Sehingga ya Bapa, kehidupan kami senantiasa memancarkan terang kasih dan pengampunan yang sudah dinyatakan Kristus dan tetap hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pelaksanaan ibadah yang boleh terlaksana secara daring di GPB Jemaat Maranatha Lampung, yang tentunya diikuti oleh warga jemaat dari setiap tempat mereka beribadah dan semua yang boleh mengambil bagian dalam peribadahan umat saat ini. Kami mohon apapun segala keberadaan umat Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati dalam kelemahan mereka. Tuhan beri kuat. Di tengah kesakitan, Tuhan beri kesembuhan. Dalam setiap perjuangan yang masih akan berlanjut, kiranya Tuhan mampukan untuk dapat melihat anugerah Allah di dalamnya. Di tengah segala pergumulan apapun yang dihadapi dan saat ini dijalani oleh warga jemaat-Mu Tuhan, dan siapapun mereka yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, biarlah Engkau menopang mereka dan bertambahlah iman pengharapan kepada Kristus di tengah kesukaran yang ada, karena akan tetap menyaksikan dan merasakan kehadiran Tuhan yang terus merangkul, yang terus merengkuh, yang terus menyatakan kasih Tuhan di dalam pergumulan dan kesukaran apapun yang dialami oleh umat Tuhan. Bapa di sorga, kami sadari untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Kami senantiasa diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, godaan, dan pencobaan dunia ini. Tolonglah supaya Roh Kudus yang akan tetap menuntun kami dan memampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, setia dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Allah. Kami berdoa buat kehidupan negara dan bangsa kami. Mohon Tuhan juga boleh memberkati, supaya semakin bertambah-tambah dalam kebaikan di segala bidang kehidupan negara dan bangsa kami. Di tengah situasi pandemi yang masih menjadi bagian dalam hidup negara dan bangsa kami, bahkan dunia ciptaan-Mu, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mendatangkan kebaikan di dalamnya, memperlengkapi kami semua dengan imun yang baik, kesehatan, untuk kami tetap berkarya melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan, dan juga dengan iman yang tetap berharap kepada Tuhan, supaya kebaikan dan damai sejahtera Allah akan senantiasa terwujud dalam kehidupan negara dan bangsa kami. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan dan memberkati pemerintah yang Tuhan hadirkan di tengah bangsa dan negara, bahkan dalam dunia ciptaan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dengarlah segala doa seru kami kepadamu ya Tuhan, karena kami mohonkan tidak di dalam nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita, pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita, jangan bersedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati kita.